berpuas diri. Tadi ada beberapa tantangan atau pertanyaan berikutnya, ada buron yang harus bisa dijawab juga oleh pemerintah. Nah, maka itu pertanyaan besar dari pemantik saya adalah bahwa swasembada pangan ini kita sekarang sedang menghadapi persimpangan jalan. Jadi apakah kita harus putus dengan situasi sekarang, atau sebetulnya ada tantangan-tantangan struktural lain yang pemerintah harus terbuka, berani. Sebetulnya persoalannya apakah hanya di permukaan atau yang lebih jauh yang selama ini mungkin bisa dikatakan ataupun berisiko secara politik untuk disentuh. Nah, nanti saya akan mungkin ulas beberapa peristiwa yang terjadi dalam setahun terakhir ini, termasuk dari di sisi hulu dan di sisi hilir, yang saya yakin juga Pak Dirjen, Pak Direktur juga nggak mau separe itu, tapi saya coba kencing juga di dalam hasil monitoring index. Jadi di center kami setiap bulan selalu melakukan pemantauan dinamika di sektor pangan baik di hulu maupun di hilir. Mungkin saya akan skip beberapa temuan-temuan yang menarik ya. Pertama, tadi terkait dengan target pemerintah baik di dalam RPJMN maupun di dalam target di Kementerian Pertanian. Tadi banyak sudah disampaikan oleh Pak Inul juga. Mungkin ada beberapa indikator yang menjadi target pemerintah, misalnya indeks ketahanan pangan, Food Security Index kita di 2029 nanti ditargetkan bisa mencapai level 82. Baseline-nya 2023 masih 71,2. Targetnya tahun ini 73,2. Jadi dalam mendorong Food Security Index juga ini tentunya bukan hanya bicara di sektor pangan, tetapi juga di sektor lain, termasuk juga dalam meningkatkan kinerja atau kontribusi GDP di subsektor non pangannya juga. Nah, ini kan yang tadi Pak Inul sampaikan, tantangan untuk mendorong sektor petani ini cukup berat, karena di tahun 2025 ini targetnya ya untuk pertumbuhan PDB 2,2 dan nanti di 2029 3,5. Tapi kan tadi tantangan strukturalnya itu belum terpecahkan, persoalan produktivitas, persoalan petani, kemudian juga ada tantangan infrastruktur. Kemudian berikutnya, nah ini yang mungkin perlu menjadi fokus Menteri kita sudah sama-sama lihat terjadi suasana pangan, tetapi kan untuk konteks kontribusi sektor khusus sektor pangan ini maksudnya adalah Presiden ingin mewujudkan pertumbuhan tinggi 8%. Nah, artinya pertumbuhan 8% ini akan dikontribusikan oleh berbagai sektor. Nah, salah satunya sektor yang strategis adalah sektor pertanian. Tetapi faktanya sektor pertanian pertumbuhannya kan ini masih relatif belum optimal, sehingga masih ada ruang untuk pertumbuhan tinggi tadi. Kemudian dari sisi investasi, Ustaz juga berkali-kali ya pihak Menteri BKPM dan juga Pak Danantara mengatakan bahwa untuk mencapai target 8% itu kurang lebih butuh investasi 13.000 triliun. Nah, pertanyaannya, sektor pertanian sebenarnya akan seberapa besar? Nah, nanti ini punya konteks di sisi mungkin Kementerian Pertanian juga barangkali setelah ini punya target lanjutan, yaitu membuat investasi ataupun investasi di sektor pertanian. Artinya ketika nanti sektor pertanian dari fase swasembada pangan kemudian kepada bagaimana mengoptimalkan atau peningkatan nilai tambah dari sektor itu bisa membantu berkontribusi terhadap investasi dan juga pada akhirnya bisa membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, nasionalisasi bahwa sektor pertanian ini punya nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Indikatornya adalah saja Kementerian Pertanian itu nantinya bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dan juga meningkatkan produktivitas pertanian. Next. Nah, berikutnya lagi, next. Nah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bahwa produksi
beras ya sampai Oktober ini sudah hampir mendekati target, dan memang punya optimisme nanti bisa mencapai 34 juta ton. Kemudian juga jagung ini masih ada tantangan ya, dari target 16,7 juta ton, realisasinya masih ada gap 43,35%. Jadi tadi juga di sisi hilirnya Pak Anton juga menyampaikan kenapa tadi harga jagung itu masih relatif mahal, ya memang karena supply-nya pun masih terbatas. Jadi mau tidak mau agar stabilisasi harga jagung itu juga harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan produksi jagung nasional. Memang saling terkait, nggak bisa berdiri sendiri. Next. Nah ini di sisi ini sejak bulan Agustus ini juga. Jadi meskipun produksinya sudah positif, kemudian stok cadangan bulog juga relatif tinggi, tetapi kenapa harga beras ini masih mengalami lonjakan? Ini tentu kami memahami situasi ataupun variabel-variabel lain yang mempengaruhi kenaikan harga beras, khususnya di bulan Mei Juni ya, ketika Kementerian Pertanian ternyata melakukan gebrakan yang ingin menelusuri akar masalah tata kelola atau tata niaga usaha nasional. Next. Nah, yang menyebabkan harga ya ini mendorong inflasi yang relatif tinggi di berbagai provinsi. Kita lihat di bulan Maret itu hampir semua inflasi volatil food. Kemudian direspon oleh Kementerian Pertanian di bulan Mei untuk membedah kira-kira nih akar masalahnya kenapa nih fungsinya bagus tapi harganya di tingkat konsumen masih mahal. Next, ada dua beras oplosan yang itu juga kemudian setelah pertanian melakukan untuk ataupun hanya berempel ya, sehingga ketika itu kena sasaran karena dianggap lambat ya melakukan intervensi. Ya ini kan sebetulnya saling terikat nih peristiwanya. Nah kemudian muncullah di bulan Agustus sentimen publik terhadap kenaikan harga beras ini. Jadi meskipun di sisi hulu pemerintah atau Kementerian Pertanian sudah bahasanya melakukan selebrasi atau menyampaikan bahwa kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan target, sesuai proses mendapatkan, tetapi di hilir ya konsumen merasa seperti tidak ada dampaknya, harga beras masih mahal. Makanya Indef melakukan analisis big data, Pak Dirjen, Pak Direktur. Kami ingin melihat juga menangkap bagaimana suasana batin, sentimen dari warganet, dari netizen. Ya, jadi ternyata betul terkonfirmasi dari media sosial yang kita sudah crawling dengan big data, yang dominan seluruh masyarakat di media sosial memang merasa ketidakpuasan, negatif lah sentimennya terhadap harga beras. Jadi meskipun Bulog sudah melakukan intervensi, distribusi dan lain sebagainya, tapi kan faktanya di bulan Agustus disparitas antara HT dengan harga itu masih tinggi, apalagi kalau kita bicara di zona timur. Nah makanya itu memang tentu kegundahan publik yang diwakili dari netizen ini juga perlu ditangkap. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, kita sudah menyisir beberapa variabel atau beberapa concern mengenai sentimen harga beras ini. Bukan hanya dari sisi juga, tapi juga masalah kualitas, masalah titik distribusinya, dan juga bahkan bukan hanya dari konsumen pun kadang-kadang ada yang bertanya. Makanya kan ada isu justru pedagangnya nggak mau jualan beras, Pak. Tapi kami paham, Bulog juga tadi isunya masalah dari sisi inputnya, kemudian dari sisi infrastruktur gudangnya, ya, kemudian juga ya cold storage dan sebagainya, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi kecepatan ya dan juga ketepatan dalam distribusikan beras itu juga menjadi. Nah,
Saya melihat dari aspek ekonomi politik ini juga kita tidak boleh naif atau menutup mata bahwa ini juga ada potensi ya memang adanya reaksi dari industri atau bahasa lain yang sering saya katakan secara vulgar dari oligarki di sektor tata niaga beras. Kita tidak boleh menutup mata, mungkin saya menyampaikan. Jadi memang ada indikasi bahwa tata niaga beras ini masih terlalu di jejaring kartel pangan. Jadi saya pernah melakukan riset dan juga tulisan sejak 2013 mengenai indikasi kartel pangan itu, sampai sekarang ya indikasi itu masih terjadi, dan sebetulnya dari data BPS dan dari Kementerian Pertanian juga sudah bisa memvalidasi bahwa dari struktur pasar padi yang besar yang menguasai tata niaga beras itu aja, itu bisa menjadi salah satu sinyal bahwa pemerintah dan Bulog sekalipun meskipun mendapatkan si penugasan itu tidak akan mudah melakukan stabilisasi harga di tingkat konsumen karena ada tadi fenomena kartel. Hanya memang kemudian muncul kenapa sulit sekali melakukan putusan. Nah, yang sering kami dengar, publik dengarkan, karena memang secara birokrasi ini seperti ada bottleneck, ada hambatan. Kenapa gitu? Kenapa tidak segera disalurkan? Bulog kan ini seakan-akan mereka siap tapi nunggu perintah gitu kan, nunggu arahan. Nah, ya kemudian ya dinamika di balik layar itu kami mencoba menangkap. Dan tadi ada satu kata yang menarik dari Pak Dirjen, bahwa salah satu di sektor ini adalah masalah koordinasi. Nah, koordinasi itu walaupun cuma satu kata, saya bisa menginterpretasikan bahwa ya ini masalah politik, masalah ego sektor, masalah kepentingan. Maka dari itu, ya keputusan Presiden untuk mengganti Kepala Bappenas kemarin yang dirangkap oleh Pak Mentan, saya membacanya gini sebagai solusi, tetapi solusi jangka pendek tadi untuk memangkas masalah koordinasi. Jadi ya barangkali ini menjadi pilihan strategis Presiden untuk melakukan konsolidasi politik di sektor pangan dengan strategi kepemimpinan komando. Jadi supaya tidak terjadi silang pendapat, keputusan yang lambat sehingga merugikan bukan hanya produsen tapi juga konsumen. Dalam jangka pendek mungkin pilihan itu melakukan konsolidasi politik di sektor dengan menugaskan Pak Mentan menjadi Kepala Bappenas. Tetapi tentu ini juga punya resiko jangka panjang, maka kami juga akan kita dari transisi ini, proses transisi, masa transisi kepemimpinan atau reform di Bappenas. Dan transformasi kelembagaan Kementan dan kementerian lembaga lain terkait itu juga harus diperkuat dengan penguatan regulasi. Jadi ada intensi untuk melakukan, karena juga itu menjadi strategi seperti itu untuk kita bisa menyelesaikan persoalan secara digital supaya fenomen ekonomi ini tidak menyandra ya target-target ketahanan kedaulatan pangan. Ya, jadi saya mencoba membaca istilah yang terjadi itu dengan kacamata ekonomi politik. Jadi ya yang terjadi katakan di sektor industri atau swasta. Dan ketika kita cukup ingin melakukan melakukan reform atau ya dengan misalnya menyampaikan melakukan
khususnya yang besar menengah, itu saya membacanya ya arahnya motivasinya adalah supaya sektor ini yang selama ini dan itu bisa lebih cepat, ya bisa lebih keuntungan yang terdistribusi yang adil. Karena dari kajian kami juga next terbukti bahwa margin keuntungan dari tata niaga beras itu lebih hati oleh penggilingan, khususnya penggilingan besar menengah. Di sisi lain, pengusaha-pengusaha besar ini kan secara tidak langsung mereka menikmati subsidi juga, subsidi pupuk ataupun subsidi benih, sehingga yang tadinya petani fungsinya harusnya mereka bisa sejahtera, konsumen mendapatkan manfaat karena ada dukungan anggaran pemerintah, itu justru lebih banyak dinikmati oleh kartel tadi. Makanya memang mau tidak mau reformasi ini harus menyentuh akar masalah, itu tata kelola ataupun tata ganti tata niaga beras. Nah ini ya saya pahami pasti akan sulit asalkan ataupun disampaikan oleh Pak Dirjen atau Pak Direktur, karena ini persoalan politik lagi-lagi. Tetapi ya think tank lembaga independen yang terus bisa mengawal dan memberikan keyakinan kepada Presiden bahwa di balik keputusan yang strategis itu pasti akan ada potensi resistensi ya dari berbagai aktor gitu, dan termasuk yang tadi saya bilang kenapa harga beras itu masih mahal sampai sekarang, termasuk juga kenapa Bulog juga sulit, ya tentu harus ada dukungan politik juga, bukan dukungan, tapi dukungan politik itu yang lebih sensitif. Jadi itu turunan dari dukungan politik, refleksi dari dukungan politik baik oleh eksekutif maupun legislatif. Next. Nah yang terakhir mungkin kami mengenai tersebar di berbagai KKL ya, baik BGN, kemudian Kementerian PUPR dan juga Kementan. Ya ini masing-masing punya kontribusi juga untuk bagaimana target ketahanan ini bisa dibantu oleh serapan anggaran yang optimal. Dan kemarin kan Menkyu baru Pak Budaya juga sudah berapi-api semangat akan mengisi KL yang sampai akan direalokasi. Nah pertanyaannya, apakah realokasi anggaran di KL itu bisa digeneralisir? Bisa jadi karakter memang anggaran itu akan lebih banyak di akhir karena ada siklus musim tanam juga atau musim panen juga, itu menyebabkan serapan anggaran juga belum bisa maksimal di semester 1. Tadi saya katakan barangkali ada hambatan birokrasi yang menyebabkan serapan anggaran Nah ini nanti kita harapkan Pak Dirjen juga bisa sampaikan apa kira-kira tantangannya kenapa anggaran Kementerian ini masih belum optimal. Dan kalau belum optimal, pertanyaannya tahun depan Kementan dengan tambahan anggaran itu apakah bisa optimis serapannya akan realisasi kalau anggaran tahun ini aja belum optimal gitu kan. Artinya nih supaya serapan anggaran bisa maksimal, apakah memang ada bottleneck dari eksternal atau memang hambatannya dari kita juga ingin beranjak. Kita tahu masalah-masalah klasiknya apa, tapi kita juga pengen move on lebih jauh lagi, bahwa di negara-negara lain itu mereka udah berpikir jauh gitu. Kita baru nyelesain masalah basic, dasar gitu kan. Mereka bicara industrialisasi, kemudian bahkan juga dalam konteks bagaimana sektor ini juga buat sektor energi. Nah itu memang tercermin di dalam anggaran anggaran ketahanan pangan di tahun depan, tapi lagi-lagi tadi
pertanyaan kuncinya adalah dengan tambahan anggaran itu apakah nantinya eksekusi program kegiatan itu bisa lancar, bisa optimal di tahun mendatang. Dan dari sisi hulu, kemudian infrastruktur, SDM, bahkan diversifikasi pangan lokal yang disampaikan di Pak Inul semua, sebetulnya sudah terfungsikan dalam anggaran. Pertanyaan ini kan ini bukan masalah anggaran yang ada atau enggak, masalahnya anggaran itu bisa diserap, bisa direalisasikan efektif sesuai dengan output yang diharapkan dari masing-masing di Kementerian Pertanian, Kementerian di sektor pangan. Jadi itu itu yang terbukti apa bisa lebih terbuka lagi, transparan masalah atau tantangan yang dihadapi, ya supaya publik juga tahu sebetulnya kendalanya itu apa dan dukungan apa yang dibutuhkan. Karena tadi publik selalu memonitoring di media sosial. Jadi kalau memang pemerintah merasa suara publik ini penting dan strategis untuk melakukan reformasi di sektor pangan, tidak perlu takut ketika kebijakan itu akan direspon dengan realitas politik. Tetapi kalau publik semakin tercerdaskan, ini masalah struktural apa, masalah ekonomi politiknya apa, itu saya yakin nanti pada publik akan memberikan dukungan. Jadi kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap populis itu bisa diinterpretasikan sebaliknya oleh publik. Bisa jadi itu kebijakan yang dalam jangka pendek memang terkesan ini akan dramatis perubahannya, tetapi dalam jangka panjang ini konteksnya adalah menjaga ketahanan dan kedaulatan pertanian kita. Dan di sektor-sektor lain, di sektor energi, di sektor minerba, tantangannya juga saya pikir sama. Ketika pemerintah ingin mencoba melakukan reform di sektor yang strategis, itu pasti akan ada resistensi dari berbagai aktor, baik di dalam termasuk juga dari aktor dari luar negeri, dari asing gitu. Jadi itu teman-teman media, dari saya pemantiknya mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak